Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali di dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe, komen, dan Bapak Ibu tetap nonton video ini dan jangan di skip, dan like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin bermanfaat berkat dukungan dan support dari Bapak Ibu dimanapun berada. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa menghubungi kami atau tulis di kolom komentar doa-doa Bapak Ibu Saudara. Dan bisa juga menghubungi nomor WA kami atau nomor WA dari tim doa kami, yaitu tim doa Yabes di 0852 4030 2930. Nanti tim doa kami akan mendoakan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan tema khotbah saya atau tema renungan saya saat ini adalah memiliki keberhasilan yang sejati. Nah Bapak Ibu Saudara, jika kita mendengar tema ini berarti ada keberhasilan yang tidak sejati, ada keberhasilan yang semu, ada keberhasilan yang tidak konkret, atau keberhasilan yang ya sementara. Nah, mari kita lihat dalam kitab Mazmur pasal pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang selanjutnya ke-6. Firman Tuhan katakan begini: Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita telah membaca firman Tuhan mengenai kitab Mazmur atau kitab puisi pasal pertama dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di situ kita akan menemukan ya, ada beberapa langkah agar kita memiliki keberhasilan. Langkah yang pertama agar kita memiliki keberhasilan, karena seperti yang saya katakan tadi, ada keberhasilan yang semu, yang kita pikir itu adalah keberhasilan yang benar-benar keberhasilan ya. Tetapi ternyata ada keberhasilan yang semu yang pernah dijabarkan oleh seorang pemazmur. Keberhasilan yang semu itu diiming-iming oleh banyak orang, yang kadangkala kita pikir itu adalah keberhasilan sejati. Nah, di sini ada beberapa langkah. Langkah pertama agar kita memiliki keberhasilan sejati adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, kalau kita tidak berjalan menurut orang fasik, maka kita akan memiliki keberhasilan yang sejati. Tetapi kalau kita lihat di ayat pertama ini, itu dijanjikan berkat atau be blessed kepada orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Tetapi dalam bahasa yang lain ya, itu menerima keberhasilan ya, atau menerima keberhasilan yang sejati. Nah, keberhasilan yang semu itu dimiliki oleh orang-orang fasik, kata firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, maka mereka akan memiliki keberhasilan yang sejati. Keberhasilan dalam pandangan Tuhan. Tentu ada begitu banyak sekali pandangan, bahkan pendapat, bahkan ada opini, gagasan-gagasan dari siapapun bisa berpandangan atau bisa beropini atau membuat suatu gagasan. Tetapi kata firman Tuhan, langkah pertama agar supaya kita tidak memiliki keberhasilan, ini menurut firman Tuhan adalah tidak berjalan menurut orang fasik. Coba bayangkan jika kita sedang berjalan pakai pandangan orang fasik, maka apa yang terjadi? Nah, itu langkah pertama bahwa kita tidak berjalan menurut orang fasik. Langkah kedua agar kita memiliki keberhasilan, langkah kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Firman Tuhan katakan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, kita tahu bahwa ada dua jalan, jalan orang berdosa dan jalan orang benar.
kita kita tahu bersama bahwa kemanakah mereka. Nah, tetapi kita harus pahami bahwa kita ini tidak berdiri di jalan orang berdosa sehingga kita memiliki keberhasilan. Kita perlu tanamkan dalam hati kita bahwa keberhasilan yang sejati, yang paling fundamental, yang paling pertama, yang paling mendasar adalah bahwa semua keberhasilan kita itu karena Tuhan. Tuhan yang memperkenankan, Tuhan yang memberikan penentuan kepada kita sehingga kita mengalami keberhasilan. Tetapi kemudian kita tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, langkah kedua ini adalah hal yang luar biasa di mana kita tidak berdiri di jalan orang berdosa, ya. Lalu kemudian langkah ketiga agar kita memiliki keberhasilan yang sejati adalah tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Banyak orang berbicara tentang keberhasilan. Ya, ada orang yang mendeskripsikan keberhasilan itu adalah ketika dia memiliki berbagai aset dan lain sebagainya, maka orang itu berhasil. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dan review kembali di dalam kitab Kejadian, kisah tentang Yusuf, maka ketika dia sedang ada dalam persoalan, maka Alkitab katakan dia berhasil karena Tuhan menyertai dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu pandangan firman dengan pandangan kita, bahkan mungkin kita seorang penulis, ya, kita itu punya pandangan yang berbeda. Tetapi Alkitab katakan keberhasilan itu datangnya dari firman Tuhan. Nah, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang ingin berbondong-bondong mencari keberhasilan. Simple. Ketika lihat Mazmur, ya, di mana tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, bagaimana mungkin seseorang dikategorikan orang itu adalah orang yang berhasil, tetapi dia sedang duduk dengan pencemooh? Apalagi dia sedang mencemooh orang lain, apalagi dia sedang mencemooh orang-orang yang punya sesuatu yang luar biasa. Bahkan kita kadangkala nggak akan sadar ternyata yang kita cemooh itu adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Bahkan kita mencemooh orang yang sebenarnya tidak perlu menerima cemooh, tetapi kita mencemooh dia. Nah, kadang-kadang ini terjadi, ya. Terjadi kenapa? Karena kita nggak mau sebenarnya keberhasilan sejati. Tetapi kalau kita ingin keberhasilan sejati, maka kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kumpulan pencemooh ini adalah orang-orang yang suka menceritakan atau suka mencemooh, suka menceritakan sesuatu yang kadangkala nggak benar gitu. Bahkan keseringan nggak benarnya gitu. Nah, itu kumpulan pencemooh. Nah, bahkan ketika dia melihat kekurangan orang lain, maka dia mencemooh itu sebagai kata-kata yang menyindir. Nah, itu cemooh. Nah, itulah yang ketiga, langkah ketiga. Langkah keempat agar kita memiliki keberhasilan sejati adalah kita menyukai Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Kita lihat di dalam firman Tuhan ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Langkah keempat adalah kita perlu menyukai Taurat Tuhan atau kita menyukai firman Tuhan. Nah, bagaimana mungkin orang tersebut kita katakan dia berhasil sekalipun dia sudah memiliki segalanya, tetapi dia tidak suka dengan Taurat Tuhan, tidak suka dengan firman Tuhan, tidak suka dengan Alkitab. Bagaimana mungkin kita dapat memberikan suatu indikator kepada dia bahwa orangnya ini berhasil? Nah, tidak mungkin kita katakan dia orang yang berhasil. Bahkan kita dapat menilai orang tersebut bahwa dia nggak berhasil. Ya, bukan berarti kita mendiskreditkan seorang, berarti kita memberikan satu value, bukan berarti kita memberikan satu bagan kepada orang tertentu bahwa ini loh orang yang nggak berhasil, bukan seperti itu. Tetapi kalau kita memandang dengan cara pandang firman, dalam perspektif firman, maka orang tersebut harus menyukai firman Tuhan, harus menyukai Taurat Tuhan, harus menyukai kata-katanya Tuhan, harus menyukai apa yang Tuhan ucapkan. Itu menyinggung kayak itu membentuk dia ataupun dan lain sebagainya. Ya, itu harus disukai. Mau tidak mau, kita harus menyukai firman Tuhan. Mau itu keras, mau dia lembut, ya, seperti susu atau mungkin seperti bubur atau mungkin dia kerasnya seperti apa gitu. Nah, kita harus terima sebagai firman Tuhan yang membentuk kita, sebagai firman Tuhan yang memberikan kita apresiasi, sebagai firman Tuhan yang membaringkan kita di rumput yang hijau. Ya, kadang-kala kita dibaringkan di rumput yang hijau, tapi kadang-kala Tuhan buat kita harus melewati jalan yang berliku-liku, jalan yang sempit,
jalan yang sulit dilewati oleh orang banyak, dan disitulah Tuhan turut bekerja bagi kita, dan Tuhan pasti akan memberkati kita dalam segala apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan akan Tuhan buat berhasil. Maka marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, maka Dia akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.